Shalom, Anda mendengarkan Special Empowering Khotbah Kristen yang dibawakan oleh Pastor Cahya Adi Chandra. Di dalam program ini, Roh Kudus akan menyembuhkan, mengurapi, dan memberkati saudara. Karena itu, berdoalah sebelum mendengarkan khotbah, bersepakatlah untuk menerima pertolongan Roh Kudus di dalam nama Yesus, menerima zaman Roh Kudus dan perbuatan-perbuatan ajaib dari Roh Kudus. Klik like, subscribe, dan share, bagikan kepada orang-orang yang Anda kenal. Selamat mendengarkan Special Empowering Khotbah. Tuhan Yesus memberkati dan Roh Kudus menyertai kita semua. Kita akan masuk pada firman Tuhan, kita masuk pada series baru sekarang. Saya begitu exciting. Judulnya adalah Travel Light, berjalan dengan ringan, dan Running Fast, berlari dengan cepat. Katakan Travel Light dan running fast. Berarti kita mau jalan dengan ringan, tidak bawa beban, dan lari dengan cepat. Karena di beginning atau awal dari musim supranatural sekarang, kita akan diajak Tuhan berlari dengan cepat. Berlari dengan cepat. Ya, jadi kita bisa ringan hidup kita, tidak banyak beban dalam hidup kita. Sehingga kita bisa berlari lebih cepat. Yang pertama, khotbah yang pertama di series ini adalah mengenai jebakan iri hati dan flexing. Katakan jebakan iri hati dan flexing. Saudaraku, kalau kita mau lari cepat, kita harus sehat. Yang bisa mengerti katakan amin. Pintar-pintar, gunakan teknologi, gunakan hikmat. Ya, jadi kita perlu untuk terus olahraga itu penting ya. Kalau saudara nggak olahraga, stamina turun, saudara nanti gampang alergi, termasuk alergi cuaca ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jebakan iri hati dan flexing. Katakan jebakan iri hati dan flexing. Ada dua hal yang mau saya bagikan. Saya berdoa supaya saya bisa selesai lebih tidak terlalu panjang. Mungkin 45 menit sudah selesai ya. Yang pertama adalah iri hati akan membawa kehancuran kehidupan. Sama-sama katakan iri hati akan membawa kehancuran kehidupan. Ini poin pertama. Iri hati itu akan menjadi senjata makan Tuhan bagi kita. Dan menariknya iri hati itu bukan dari setan, ternyata ada di dalam kita. Di dalam kedagingan kita itu ada sifat daging iri. Atau covet, menginginkan milik orang lain. Atau bahasa Indonesia yang lebih gampang, atau bahasa lokalnya sirik. Itu sebenarnya ada di dalam kita. Tentunya ketika membandingkan. Lalu kita merasa, saya juga mau seperti dia. Misalnya kalau di sekolah tuh ya, kenapa di anak ini pintar? Kita membandingkan anak kita. Saya juga mau, anak saya harus lebih pintar. Membandingkan kendaraan tetangga. Tetangga beli baru. Istri bilang suami, "Pak, masa kita kalah? Kita juga harus beli baru dong." Gitu kan. Si ini liburan pergi ke Jepang, ke Hokkaido. Kemarin bintang film era 80 Barbie saya yang suka nonton Meteor Garden meninggal dunia kena influenza. Jadi Jepang lagi wajib masker. Dari Desember tuh Jepang wajib masker. Gak tahu kenapa banyak orang-orang turis tuh gak baca koran, gak baca berita apa. Karena mereka lagi wajib masker. Di Jepang sendiri tuh wajib masker dari Desember ke Januari. Sudah wajib. Di Jepang sendiri. Jadi semua diturunin harganya, tiketnya, ininya. Karena pariwisata lesu kan, ketika murah pada datang dan ada sakit, ada meninggal pulang dari Jepang. Sebagian meninggal di Jepang, di rumah sakit Jepang termasuk. Karena hari ini di travel ban ya, beberapa negara melarang warganya, memperingatkan warganya untuk menghindari wisata ke Jepang. Jadi kalau kaya, punya uang juga, jangan mentang-mentang kaya. Saudara harus punya hikmat. Jangan saudara berpergian, gak baca berita, gak baca koran, gak tanya sama AI Google, gimana keadaan Jepang hari ini, nanti AI keluar. Jepang sedang ini. Ya, jadi punya uang bukan berarti jadi pintar, tidak. Orang bodoh punya uang, kebodohannya makin kelihatan. Uang hanya memunculkan sifat asli seseorang. Oke, jadi kita bisa memanfaatkan teknologi Bapak Ibu Saudara. Nah misalnya, kita lihat orang-orang liburan ke Jepang, lalu kita iri hati. Padahal lagi parah kan influenza di sana. Tahu-tahu kita lihat dia meninggal, rest in peace, seperti itu. Nah,
Membandingkan saudaraku, membandingkan Instagram, media sosial, dan jadi ini bukan pekerjaan setan. Setan hanya melakukan akselerasi percepatan atau dia memanas-manasi, mengompor-ngompori kita supaya kedagingan kita muncul. Setan hanya memotivasi saja, memberikan umpan bahasa baiknya. Dan platform yang dijadikan umpan oleh setan adalah media sosial. Rata-rata media sosial apapun itu, terutama Instagram, saudaraku, itu biasanya 90% flexing. Entah pamer makan enak, makan unik, liburan, pamer beli mobil, rumah mewah, dan sebagainya begitu. Hanya menjadi ajang flexing, pamer pencitraan bahagia, pura-pura bahagia. Saudaraku, kalau iri hati gara-gara lihat medsos, itu sesuatu yang konyol, saudaraku. Banyak gengsi iri hati melihat Sandra Dewi karena menikah dengan pengusaha kaya. Lalu menjadi anak-anak gengsi itu pengen punya suami tajir melintir. Kayak Harvey Muiz, saudaraku. Tahu ceritanya kan lagi trending ya? Karena Sandra Dewi mempost dia diberikan hadiah ulang tahun Rolls Royce. Dan rumahnya seperti rumah Puri Cinderella, saudara, begitu mewah. Tas-tas mewahnya difoto, dia pamer kekayaannya. Sehingga gengsi berpikir saya mau cari suami yang ganteng tajir melintir. Supaya bisa hidup mewah. Dan ternyata gengsi-gengsi itu kaget karena akhirnya segala sesuatu yang dimiliki pasangan ini disita KPK. Tas-tas sampai di persidangan dia memohon. Ini bukan sesuatu berita yang dikatakan hoax karena ada di TV, ada di Google, ada di TV One, di Metro, persidangannya disiarkan untuk publik begitu ya. Potongan-potongan persidangan itu di berita-berita. Memohon supaya paling tidak ada satu apartemen yang tidak disita karena semua disita, semua tas mewahnya, semua tas merek-merek yang ratusan juta itu disita semua, tidak ada Rolls Royce-nya, semua habis. Dan iblis tertawa karena dunia itu sebenarnya panggung sandiwara bagi yang tidak mengenal Tuhan. Generasi muda ditarik untuk iri hati terhadap hal-hal yang palsu. Sepertinya bahagia rumah tangganya, sepertinya harmonis, sepertinya kaya. Ternyata, kaya raya harmonis gitu ya. Ternyata semua hutang, semua dijaminkan. Semua tanah, semua aset, semua mobil, semua dijaminkan buat hutang. Tapi di medsosnya begitu luar biasa. Dan orang jadi iri hati. Orang jadi iri hati melihat hal-hal yang ditampilkan di media sosial. Di musim rohani yang baru Bapak Ibu Saudara, tentu saja kita tidak flexing karena kita anak-anak Tuhan. Tetapi kita akan dengar kesaksian. Dan setiap terobosan mujizat kemenangan dari Tuhan itu perlu disaksikan supaya orang mengenal kebaikan dan kuasa Tuhan Yesus. Sehingga kalau Tuhan tolong orang itu, dia bisa tolong kita. Kalau orang itu dari nol jadi from zero to hero, nol menjadi pahlawan. Roh Kudus yang sama ada di dalam diri saya. Saya juga bisa dipakai Tuhan. Yang bisa mengerti katakan amin. Tetapi musim rohani yang baru yang akan penuh kesaksian 8-10 tahun ke depan ini. Tidak akan membangun saya dan saudara jika kita punya mental iri hati. Karakter ini kita pupuk. Tidak, harusnya kita pupus habis, kita potong habis. Sehingga kita tidak mau lagi iri hati karena kita tahu iri hati hanya membawa kehancuran. Tapi kalau itu ada terus dipelihara, hanya akan timbul pikiran jahat. Sirik. Tidak suka. Ketika seseorang mendengar kesaksian orang lain, lalu dia kecewa sama Tuhan, berarti dia sirik. Persahabatan seseorang atau pertemanan seseorang terbukti ketika orang lain sukses. Apakah kita bisa ikut bahagia? Ketika jomblo-jomblo tahu-tahu satu temannya menikah. Apakah jomblo yang tertinggal bisa ikut bahagia lihat temannya sudah tidak jomblo lagi? Kita ada pasangan yang belum punya anak.
Lalu ada pasangan lain yang punya anak banyak gitu, dan punya anak terus. Apakah kita bisa ikut bahagia? Ujiannya bukan pada saat orang sedih atau jatuh. Orang bisa bersimpati dengan empati dengan mudah ketika orang sedang sedih, duka cita mungkin. Atau peristiwa trauma lainnya. Tetapi ketika seseorang mengalami hal yang luar biasa, berkat yang luar biasa, mujizat yang luar biasa, terobosan keuangan luar biasa, mendapat penghargaan, mendapat bonus dan sebagainya, kenaikan jabatan, bisakah kita ikut bahagia? Kalau kita nggak bisa ikut bahagia lihat teman dan sahabat kita, berarti sesungguhnya ada bibit iri hati. Kita bisa ikut bersedih ketika orang bersedih. Rasul Paulus tuliskan begitu firman Tuhan. Tapi kita juga diminta berbahagia, tertawa dengan orang yang tertawa dan berbahagia. Bisakah kita bilang turut berbahagia, turut bersuka cita bukan hanya di mulut, tetapi di dalam hati saya dan saudara juga. Perhatikan musim rohani yang baru tidak akan membangun kita jika ada bibit iri hati. Hanya akan timbul kejahatan dan pikiran iri hati. Saya dari dulu hidup kudus, saya melayani. Tetapi kenapa hidup saya begini? Kenapa dia dulu yang hidupnya tidak kudus, dapat pasangan hidup yang rohani, hidupnya berbahagia. Kenapa saya yang baik-baik saja tidak seperti dia? Kenapa dia membeli rumah kedua, ketiga, dan keempat? Saya satu rumah saja tidak punya. Jawabannya karena Anda sirik. Buktinya keluar kata itu. Sirik berarti belum siap diberkati. Bilang kiri kanan, sirik belum siap diberkati. Kenapa orang membeli rumah kedua dan ketiga dan saudara bilang, Tuhan kenapa aku? Jawabannya ketemu. Pada saat Anda mengucapkannya berarti masih ada iri hati. Orang iri hati tidak siap diberkati Tuhan. Bilang kiri kanan, orang iri hati tidak siap diberkati Tuhan. Iri hati bukan dari setan, tapi ada di dalam daging setiap kita, bahkan saya. Karena itu kita bertanggung jawab untuk punya persekutuan yang erat dengan Roh Kudus, sehingga kita tahu firman Tuhan yang menjelaskan dan membuat kita memahami bahwa iri hati adalah bukti tidak rohani, dan kurang kenal Tuhan. Ketika kita tahu kok ada iri, berarti kita harus lebih mendekat pada Tuhan, lebih introspeksi. Kenapa saya menginginkan milik orang lain? Menginginkan keadaan orang lain? Ada seseorang yang begitu iri hati melihat temannya pergi ke Bali liburan sering sekali. Iri hati banget. Saya bayar per bulan persembahan, gak pernah liburan ke Bali. Dia bisnis gak benar. Oh, iri hati sama orang fasik. Iri hati membawa kehancuran dalam kehidupan. Pada saat kita iri hati, disitulah dosa mengintip di pintu hati kita. Tinggal selangkah kita akan berdosa. Kita baca sama-sama Kejadian 4 ayat 3-12. Kisah Kain dan Habil, kakak dan adik. Di dalam keluarga seringkali kakak iri hati sama adik. Adik iri hati sama kakak. Kenapa iri hati? Iri hati kurang mengenal Tuhan, kurang rohani. Iri hati mau tidak mampu diberkati. Ketika kita iri hati, orang iri hati itu nggak punya rasa aman. Bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Ya. Ada orang menabur, dia menuai. Ya, karena dia menabur banyak, dia menuai banyak. Saudara juga harus menabur banyak supaya menuai banyak. Jangan cuma irinya, pelajari langkah iman orang itu. Bukannya belajar dia ngelakuin apa, malah sibuk iri hati. Sibuk cari-cari kesalahan. Orang iri hati akan cenderung cari-cari kesalahan orang. Orang udah baik, orang udah rohani, sukses, diiriin. Dicari-cari kesalahannya. Tiba-tiba diberkati Tuhan, misalnya beli mobil baru cash, dituduh korupsi. Dituduh penggelapan. Dan sebagainya. Padahal beli baik-baik, beli cash diberkati, apa salahnya? Saudaraku, kalau iri hati sudah di ambang pintu, selangkah lagi dosa.
Kejahatan-kejahatan berikutnya akan terjadi. Makanya selama dari hati tidak siap diberkati. Oke, kita baca sama-sama Kejadian 4 ayat 3 sampai 12. 1 2 3 sama-sama. Setelah berikutnya Habel juga maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Berikutnya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Stop dulu. Lalu ketika Kain lihat Habel, berkenan tuh. Api dari surga memakan persembahannya adiknya. Si kakak ini lihat. Lalu Kain menjadi sangat panas. Dan mukanya muram. Kenapa panas lihat orang lain berhasil? Kenapa panas lihat orang kenapa panas lihat orang lain dapat promosi? Kenapa panas lihat anak orang lain lebih pintar? Setiap anak punya talenta masing-masing. Tidak semua harus juara matematika dan fisika. Dan tidak semua harus juara olahraga. Dan tidak semua harus jadi juara menyanyi. Setiap anak punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi ada talenta-talenta. Jadi buat apa membandingkan apel dengan jeruk? Apel dengan apel saja itu tidak ada yang sama. Saudara tidak akan pernah menemukan apel yang identik 100% sama. Meskipun merek apelnya sama dari pohon yang sama. Karena apel adalah makhluk hidup, saudaraku. Bahkan cloning pun, teknologi cloning tidak bisa menciptakan yang 100% sama. Jadi kenapa muka kita menjadi muram dan hati kita menjadi panas kalau lihat Instagram? Kalau lihat orang lain sukses, dengar kesaksian. Kalau Anda dengar kesaksian, baca kesaksian orang. Oh, si ini dilawat Roh Kudus. Si ini dapat holy laughter, holy cry, tertawa kudus, menangis kudus. Si ini mendapatkan nubuatan yang bagus. Si ini dijamah Tuhan, si ini. Kok saya enggak? Saudara akhirnya malas ke gereja karena saya berpikir paling orang lain lagi yang dijamah Roh Kudus, saya enggak. Iri hati. Bahkan untuk hal rohani, orang iri hati. Ada pendeta-pendeta iri hati sama pendeta lain yang banyak karunia Roh Kudus. Lalu disikatlah pendeta yang banyak karunia Roh Kudus dari mimbar, dikatakan sesat. Dikatakan itu nyembuhinnya pakai setan dan sebagainya karena dia tidak memiliki karunianya. Orang-orang yang hamba Tuhan yang sama-sama memiliki karunia kesembuhan itu tidak akan saling serang, betul tidak? Orang-orang yang sama-sama memiliki karunia profetik tidak akan saling serang, tetapi orang yang iri hati dia akan cenderung menjatuhkan orang lain. Karena dosa iri hati sudah masuk dan memperangkap hidupnya. Di sini dikatakan bahwa mukanya sangat muram dan hatinya panas. Kalau lihat anak orang lain dapat piala, juara, ranking, kita bilang puji Tuhan, ikut senang. Kalau lihat teman kita menikah dengan wanita yang lebih cantik, lebih segar, lebih rohani, kita ikut senang meskipun bukan kita yang menikah. Kalau lihat teman pria Anda, ya, Anda punya teman pria menikah dengan wanita yang luar biasa cemerlang, Anda ikut, bukan Anda terus iri hati, lalu membandingkan istri Anda dengan istri orang lain, suami Anda dengan suami orang lain, anak kita dengan anak orang, mobil kita dengan mobil orang lain, motor kita dengan motor orang lain, jam kita. Itu membandingkan adalah awal dari iri hati. Saudaraku, membandingkan itu baik buat orang dewasa rohani. Orang dewasa rohani membandingkan untuk mengambil manfaat lebih baik. Untuk mengambil manfaat yang lebih baik. Dia mengambil nilai-nilai. Oh, kenapa anak dia bisa berhasil dapat beasiswa, nilainya menarik? Oh, karena memang dia punya talenta di bidang fisika. Dan orang tuanya menemukan talentanya. Berarti saya harus belajar bagaimana saya menentukan talenta anak saya. Bukan berarti anak saya harus juara fisika juga. Tapi saya belajar bagaimana orang tua bisa temukan. Saya juga mau temukan. Mungkin penyanyi, mungkin mekanik dan sebagainya. Saya mau belajar dari orang itu yang mengalami bersaksi tadi. Bahwa anaknya
luar biasa supaya anak saya juga luar biasa. Bukan menjadi iri, tapi betapa seringnya orang tidak dewasa rohani ketika membandingkan ujungnya iri hati dan selalu ujungnya yang salah Tuhan. Tuhan tuh kasihan selalu jadi salah. Di kasus ini nanti Tuhan salah lagi ketika Tuhan tanya kepada Kain, adikmu kemana? Emang saya babysitter adik saya? Itu kan tugas lu Tuhan, kawasin manusia katanya. Kok tanya ke gua? Ya gitu. Kita sudah tahu ceritanya, tapi untuk lebih jelas kita lanjutkan ya. Dari firman Tuhan kepada Kain ya. Tadi kan mukanya muram, kita lanjutkan. 1, 2, 3. Firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu? Apakah sama-sama? Apakah? Dosa sudah mengintip di depan pintu. Silakan. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Perhatikan nih. Mengapa mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Bagi yang sering manyun, sering cemberut, sering negatif thinking dan prejudice, Tuhan bilang hari ini, mengapa mukamu tidak tersenyum dan berseri kalau engkau berbuat baik? Orang berbuat baik itu hatinya gak akan bermuram durja. Karena kebaikan, betul ya? Orang negatif, projitif, iri hati, mukanya tidak berseri-seri. Karena isinya hanya iri hati. Kalau kita melihat ada orang di atas hari ini, pasti mereka telah bayar harga. Melewati pembentukan karakter anak Tuhan maksud saya. Mereka menabur banyak mulai banyak. Bukan kita iri hati. Tapi kita termotivasi karena kita punya Tuhan yang sama, kasihnya sama, dan Roh Kudus yang sama. Yang bisa mengerti katakan amin. Setiap dari kita unik dan bisa berhasil. Karena masing-masing dari kita punya pengurapan masing-masing dan punya panggilan masing-masing yang spesial dan unik. Yang mengerti katakan amin. Tuhan berkata, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dan ini menarik ya, ia sangat menggoda engkau. Ketika kau sirik, iri hati, itu dosa akan menjadi sangat menggoda kita. Tetapi Tuhan bilang apa? Engkau harus berkuasa atas. Ketika kau merasakan mau dikit lagi iri hati, sirik, itu sangat menggoda untuk kau masuk ke dalam itu. Itu dosa pikiran dan hati ya. Ini beda dengan berzina, itu kan fisik. Membunuh, mencekik orang, nusuk orang, itu kan fisik ya. Maki-maki, bully itu. Tapi ini di dalam hati loh. Ini yang banyak tuh ini sebenarnya. Dia sangat menggoda. Karena di dalam hati dan tidak ada yang tahu. Tetapi ketika dia masuk dari hati jadi tingkah laku. Tuhan sudah memperingatkan Kain. Tetapi ternyata iri hati itu begitu menguasai hidupnya sehingga masuklah dosa berikutnya itu pembunuhan. Tuhan sudah peringatkan loh. Kamu harus Tuhan bilang gini, Kain, kamu harus lawan itu. Jangan diikutin. Suami istri, kalau suami Anda sirik, istri Anda sirik, kamu harus bilang, kamu harus berkuasa atas sirik hati. Yang bisa mengerti katakan amin? Jangan diikutin. Yang bisa mengerti katakan amin? Semakin sirik semakin jauh dari berkat. Semakin cilaka yang mengerti katakan amin? Karena ketika sirik dosa itu telah di depan pintu dan masuk dosa-dosa yang lain. Saya akan lanjutkan, kita sama-sama lanjutkan sama-sama 1, 2, 3 kata Kain. 1, 2, 3 kata Kain. Marilah kita ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba lalu Tuh kan. Tuhan udah bilang kan, itu di depan pintu loh. Kamu harus menang atas itu. Begitu. Dari iri hati marah, panas. Kan panas ya? Kekerasan, pembunuhan. Pembunuhan, pembohongan. Kebohongan, dusta. Gak mau ngaku dia bunuh. Dilakukan berat semua dosa-dosa lain, saudaraku. Satu dosa ke dosa yang lain. Dibunuhlah adiknya sendiri. Gara-gara iri
Saudaraku, iri hati membuat seseorang membunuh orang lain. Mungkin saya dan saudara di zaman ini tidak membunuh karena ada undang-undang pidana, saudaraku ya. Kita negara hukum, tetapi di dalam hati kita, kita bisa membunuh orang. Kita akan menjadi orang jahat, picik, yang kerjaannya jatuhin orang. Cari-cari kesalahan, menjelek-jelekan orang lain karena sebenarnya kita iri sama orang itu. Saya lanjut ya, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Firman Tuhan kepada Kain sama-sama. Di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Sama-sama firmannya, apakah maka sekarang terkutuklah engkau. Terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu sama-sama, maka tanah itu pun tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang dari hati, ditanya Tuhan, di mana adikmu? Dia bohong, dia jawab, tidak. Harusnya sudah gue bunuh, gue lempar mayatnya. Dia jawab tidak. Seakan-akan Tuhan tidak. Makin parah. Iri hatinya menjadi bola besar dan lebih besar dan lebih besar. Sudah membunuh di hadapan Tuhan, bukan bertobat. Malah membela diri. Lalu menyalahkan Tuhan. Emang saya penjaga adikku? Tanggung jawab siapa menjaga manusia? Begitu ya. Lalu Tuhan bilang, darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Artinya Tuhan bilang, kamu telah memilih jalan kutuk. Tanah itu, jadi kalau saudara menjolimi orang dengan kata-kata, orang iri hati kan kesana ujungnya ya. Bisnis orang saudara hajar, saudara sikat, saudara bunuh, saudara fitnah. Instagram orang saudara pakai seperti buzzer, saudara jelek-jelekin saudaraku ya. Ada konsekuensi saudara terkutuk. Karena barang siapa menabur dia menuai. Dan konsekuensinya adalah apabila engkau mengusahakan tanah ketika engkau bekerja, maka tanah itu tidak memberikan hasil sepenuhnya. Maka kau gak akan pernah dapat hasil maksimal dari kerjamu. Harusnya kerja 5 tahun gaji naik 100%, cuma naik 2%. Atau berkat kreatif harus segini, harusnya umur 50 bisa beli rumah sederhana. Paling tidak begitu ya. Anak bisa sekolah yang baik. Tidak. Karena ada iri hati. Saudaraku, pembunuhan pertama di Alkitab itu muncul dari 2 orang saling mengasihi kakak dan adik. Masalahnya apa? Masalahnya si adik lebih diberkati. Lebih diurapi, itu aja. Masalahnya itu. Bukan masalah apa-apa. Hanya karena iri hati, pembunuhan pertama di dunia terjadi antara kakak dan adik. Saudaraku, Alkitab mencatat dengan jelas dari 10 perintah Allah. Ketika kita membandingkan dan sirik, menginginkan orang lain pada kondisinya beda. Kalau kondisinya sama, meskipun apel sama apel nggak bisa dibandingkan karena tiap apel unik, apalagi apel dan jeruk. Apel yang ditanam di Indonesia dan ditanam di Kanada ya tidak bisa dibandingkan. Lahannya saja beda, iklimnya beda. Karena itu Tuhan bilang jangan kau mengingini. Kalau kita baca sama-sama Keluaran 20 ayat 17. Saudaraku, dosa iri hati itu dosa yang paling banyak dialami manusia. Dari situ baru dosa yang lain. Sama-sama kita baca Keluaran 20 17 1 2 3. Jangan mengingini rumah sesamamu. Lanjut. Jangan mengingini istrinya.
Atau hambanya laki. Atau hambanya perempuan. Atau lembunya. Atau keledainya. Atau apapun yang dipunyai. Lihat rumah, iri hati. Masuk rumahnya, lihat lemarinya, iri hati. Lihat mobilnya, iri hati. Lihat anaknya, iri hati. Lu temen atau siapa lu teh? Teman datang ke rumah, di dalam hatinya penuh kesirikan hati. Saudaraku, pertemanan model apa itu? Lebih baik jangan kau suruh masuk orang-orang iri hati itu ke rumahmu. Nanti mereka ujungnya berbuat jahat. Yang bisa mengerti katakan amin? Mereka memfitnah, kamu korupsi segala macam karena melihat isi rumahmu. Padahal kau mengumpulkan dan diberkati Tuhan karena Tuhan baik. Ya, dan kau bekerja seperti untuk Tuhan, beribadah, Tuhan memberkati engkau. Jangan mengingini rumah sesamamu. Sering lihat rumah-rumah di Instagram, saudara, rumah orang lain. Sering pengen gak? Ayo, sering pengen gak lihat kolam renang orang lain? Sering pengen gak? Kalau saya enggak. Karena saya tahu air kolam renang itu banyak banget. Itu masih 2 sumur submersible baru cukup untuk kuras tiap minggu. Dan saya tahu betul kolam renang itu butuh treatment yang cukup mahal. Kalau nggak berjamur berlumut. Anda butuh 1 orang tukang kebun yang ngurus kebun, taman dan ini. Untuk gaji 1 orang untuk maintain kebun, taman Anda dan area swimming pool itu. Saya sih nggak pengen punya kolam renang. Saya lihat rumah-rumah besar, saya nggak pengen. Karena saya menghitung berapa pembantu rumah tangga dan tukang kebun yang harus saya hire. Tidak sesuai kemampuan saya. Mungkin rumahnya bisa dapat mujizat, dapat undian atau dikasih orang, tapi pasti saya jual. Tidak sesuai kemampuan saya. Saya tidak iri, saudaraku, lihat pendeta-pendeta yang mersinya 8, saudaraku. 1 mersi itu ada yang 1 M, 2 M. Bolehlah jemaat 10.000, terserah dia lah, itu harta dia, alasan dia sama Tuhan. Karena saya juga tahu diri, saya nggak punya garasinya. Mobil 1 aja jarang saya cuci. Kalau lihat orang-orang cantik di Instagram, saudaraku, istri orang lain, saya tidak iri hati. Karena saya udah dikasih 1 yang cantik. Dan 1 udah cukup buat saya. Yang paling susah dalam pernikahan itu adalah karakter. Dan mohon maaf ya, orang cantik sulit yang karakter yang baik. Rata-rata materialistis, merasa dirinya cantik. Kalau Anda ketemu orang cantik karakternya baik, itu Esther. Esther sudah langka. Dan kalau Anda menemukan di Instagram Esther lain yang biasanya pencitraan. Tapi kalau ada, buat apa cari Esther lain mending istri saudara jadikan Esther di hadapan Tuhan. Yang bisa mengerti katakan amin. Kalau Gensi kan TikTok mainannya. Lihat orang suara bagus, iri hati. Lihat pacar orang lain ganteng, iri hati. Iri aja. Setiap sekolah iri hati aja terus. Pantas hidupnya bermuram durja, gak bahagia. Coba suruh tanya jujur sama anak-anak Gensi. Kalau lihat TikTok banyakan kepengenan lihat ini itu, atau kebanyakan mengucap syukur? Coba ditanya, jujur. Kalau orang kebanyakan mengucap syukur, dia gak akan lama-lama main TikTok, buang waktu. Iya, TikToknya juga paling isinya rohani doang, khotbah-khotbah. Seperti itu. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, kisah Kain dan Habil, Tuhan bilang dosa mengintip depan pintu. Begitu ada iri, hati panas, muka menjadi muram. Enggak ada bahagia lagi, hilang roh sukacita. Hilang sukacita. Kalau saudara nggak ada sukacita dalam bekerja, jangan-jangan saudara membandingkan saudara dengan orang lain yang bekerja di kantor orang lain dan punya bos orang lain. Saudara membandingkan pekerjaan saudara dengan orang lain dan merasa pekerjaan orang lain lebih bahagia daripada saudara. Makanya saudara nggak semangat bekerja. Kalau saudara ke sekolah atau kuliah yang masih pelajar gitu, nggak semangat. Mungkin saudara membandingkan ada orang-orang yang tidak kuliah terus kaya, saudara jadi malas kuliah.
Ada banyak hal terjadi saudaraku ketika iri hati, skenario-nya begitu banyak. Tetapi intinya dosa sudah mengintip di depan mata. Kalau kita mendengar kesaksian, responnya dua. Satu, iri hati. Dua, iman dibangkitkan. Kita harus pilih responnya iman termotivasi. Pilihlah yang benar. Saya menyiapkan nanti saudara. 8-10 tahun ke depan akan begitu banyak kesaksian terobosan keuangan di gereja ini. Siapkan hati saudara. Pilih hati saudara. Bisa iri hati atau mau termotivasi iman dibangkitkan. Yang berarti katakan amin. Karena kalau Anda iri hati, Anda belum siap diberkati. Tidak siap diberkati. Dulu saudaraku, kan bagi yang belum tahu, awal saya jadi pendeta. Saya itu dari umur 20 sudah jadi pendeta. Pendeta pembantu dulu. Evangelis dulu 19 tahun, PDP, PDM, PDT. Lalu buka gereja sendiri saudaraku ya. Tapi persekutuan yang sama itu akhirnya jadi gereja. Itu saya kerja dulu di marketplace. Saya pergi traveling saudaraku karena tuntutan pekerjaan ke luar pulau Jawa, luar kota, daerah Pantura. Saya bersekolah juga leadership. Sekolah CEO di Singapura tapi kuliahnya di Thailand, di Singapura, di beberapa negara saudaraku. Jadi saya sibuk sekali saudaraku. Kalau saya pulang, saya kerja tuh pulang jam 6, jam 7 sampai rumah. Kadang 1-2 hari saya jam 10 baru pulang karena lembur. Saya lemburkan biar beres pekerjaan saya. Itu murid-murid rohani ngumpul semua. Kadang ada yang sampai jam 12 terus ngobrol, tidur di rumah saya dan sebagainya. Pagi jam 5 gitu tuh 2 pagi saudaraku. Semua datang ke rumah, kita pernah jam 5 pagi holy laughter. Jam 5 pagi ketutup suara azan. Jadi kan gak gitu berisik. Begitu suaranya berhenti, kita ketawa-ketawa kedengeran sekomplek. Rumah saya dulu masih kecil saudaraku. Di ruang tamu yang kecil itu, yang pengap itu gak bisa buka pintu, nanti suara ketawa keluar. Jam 5 pagi. Nah, saya melihat tetangga saya, pendeta, tiap saya pulang gitu ya. Saya sore kalau saya pulang traveling tuh saya kadang sore udah sampai di rumah. Karena kalau traveling gak ke kantor langsung ke rumah. Dari bandara langsung ke rumah. Itu saya lihat teman ada pendeta lain saudaraku. Itu bisa main sama anaknya di luar. Main pingpong, badminton gitu. Kalau pagi-pagi saya berangkat kantor itu lari pagi sama istrinya. Setiap kali saya lihat dia cuma hari keluarga aja. Mulailah iri hati timbul di hati saya. Lalu Tuhan tegur saya dengan ayat ini. Kenapa hatimu panas lihat pendeta lain yang hari keluarga terus? Karena saya butuh hari keluarga. Saya sudah berapa hari gak pernah hari keluarga. Bertahun-tahun saya begitu sibuk pagi siang malam. Melayani Tuhan. Dalam pekerjaan. Di dalam pelayanan. Keluarga saya terbengkalai Tuhan. Tuhan tegur saya. Lalu Tuhan bilang, kamu buat apa iri hati? Kamu gak tahu kan apa yang terjadi dengan dia. Ternyata betul saudara. Ternyata pendeta itu sedang diskors. Tidak dikasih pelayanan. Dan akhirnya pendeta itu dipecat saudaraku. Jadi saya orang iri hati sama orang lagi diskors. Orang lagi dirumahkan sama gembala seniornya karena gak benar gitu. Menurut gembala seniornya gak benar tentunya satu versi itu ya. Versi lain ada. Ya, dia jadi gak dikasih kerjaan apa-apa. Supaya dia keluar dengan sendirinya. Lucu kan saya iri hati sama orang yang sedang tidak dipakai lagi Tuhan melayani. Saudara tahu gak sih? Saya gak bilang kalau iri hati pilih-pilih, iri hati itu gak boleh sebenarnya buat siapapun ya. Tapi betapa konyolnya kita iri hati sama sesuatu yang sebenarnya tidak pantas. Bahkan untuk ada sebagai pembanding yang baik dalam pikiran kita. Saudaraku, iri hati ada tanda tidak mampu. Paribahasa ini menarik. Sirik, tanda tak mampu. Sama-sama katakan bilang kiri kan sirik. Kalau saudara mampu, saudara akan sirik. Saudara bilang, oh saya juga akan sebentar lagi mencapainya. Sirik adalah tanda tidak mampu. Orang sirik karena tidak mampu flexing. Kok bisa gesek kredit card, hutang. Tunjukkan saya kaya, tunjukkan rumah tangga saya bahagia. Sandiwara. Orang minder, sirik, cenderung flexing. Sehingga flexing yang kita lihat, karena memang flexing itu adalah pencitraan. Orang yang kurang rohani akan jadi sirik. Seharusnya bersyukur atas keadaan hari ini.
Belajar cukup, bersyukur, masih bisa makan di tempat tinggal, Tuhan pelihara ada pekerjaan. Tetapi malah sirik. Harusnya ikut senang lihat kesaksian orang lain. Lihat orang lain rumahnya banyak, mobilnya banyak, kerjaannya maju, menikah, punya anak, bahagia. Harusnya senang kalau lihat Instagram tuh bahagia harusnya. Ikut bahagia sama orang lain. Tetapi malah panas, mukanya muram. Jadi orang sirik adalah mencari-cari kesalahan orang lain karena dia sirik. Tahu nggak? Ahli Taurat dan orang Farisi sangat sirik sama Yesus. Dicari-cari kesalahan Yesus. Setiap kata dicari-cari. Ditanya, dikasih pertanyaan-pertanyaan jebakan. Semua dia iri hati. Sampai mereka bilang Yesus adalah kerasukan raja setan. Yesus menyembuhkan orang sakit. Mengusir setan karena kerasukan Beelzebul. Jadi Yesus anak iblis kata mereka. Kenapa mereka begitu jahat sama anak Allah ini? Yesus kan anak Allah karena coba iri hati sama anak Allah coba. Iri hati sama Yesus yang benar coba. Gak akan menang tuh. Sama Isa Masih, sama Yesus Kristus, sama Sang Mesias iri hati. Muncullah dosa sampai pembunuhan di kayu salib. Karena iri hati. Pengikutnya banyak, penuh kuasa ketika khotbah orang sakit sembuh. Karunia Roh Kudus mengalir dalam diri Yesus. Di gereja orang Farisi dan ahli Taurat nggak terjadi apa-apa, nggak pernah ada kesembuhan, nggak pernah ada mujizat, nggak pernah ada karunia nubuatan apapun, nggak pernah ada karunia Roh Kudus apapun. Sirik tanda tidak mampu cari-cari kesalahan orang lain, menjatuhkan, tidak bahagia, tidak senang. Lihat orang lain diberkati, apatis, tidak peduli orang lain kesaksian. Dan cara menutup iri hati biasanya galak. Atau menampilkan diri sombong. Dan biasanya tidak selalu berujung pada flexing. Tadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, iri hati membawa kehancuran kehidupan. Sama-sama katakan iri hati membawa kehancuran kehidupan. Kalau kita berkhotbah tentang jangan membunuh tidak relevan saudaraku. Itu cocoknya khotbahnya kalau di penjara. Karena banyak orang yang membunuh di penjara. Khotbah yang paling relevan buat gereja adalah iri hati. Saya pernah saudaraku ikut conference jadi dulu saya gabung di Saudara C3, jadi saya sering banget ke Australia. Setahun bisa 2 kali, 3 kali, Kuala Lumpur, Australia. Mentor saya di Belanda, pokoknya saya pergi-pergi terus lah gara-gara ikut jaringan internasional ini. Harus ketemu mentor. Sambil saya ketemu mentor, saya khotbah juga KKR di sana, gitu ya. Lalu kalau ikut konferensi itu kan bundar gitu ya. Gak lurus semua, ada yang lingkaran samping. Saya duduk di sisi sini, sehingga ketika saya mendengar konferensi, kepala saya gini terus. Bayangin saudaraku, Anda dengerin konferensi 3 hari, pagi malam, gini terus lihatnya ke arah depan. Karena kan di samping. Ya. Ini di Qantas Arena di Darling Harbour, saudaraku. Dia miringin dikit memang, tapi tetap harus begini banyak. Karena sudut kemiringannya saya di pojok. Tahu nggak tiba-tiba di tengah konferensi yang rohani itu, saya iri hati sama orang yang duduk barisannya lihat ke depan. Kacau nggak? Ini lagi konferensi, dengerin khotbah bisa muncul iri hati. Coba saya duduk di situ. Terus saya diam aja. Kenapa jadi gini ya? Karena bangku-bangku itu ditentukan oleh dari sana. Dan yang duduk di depan itu eksekutif yang mereka yang level 1 lah, eksekutif di atas duduk depan. Kita gereja-gereja Asia gitu di pinggir. Ya. Kan itu disuruh akhirnya ya sudah setiap kali break saya jalan-jalan, saya lihat kanan terus sambil jalan. Sampai satu ketika, saya menemukan di garis tengah ada kursi kosong yang pendetanya entah pulang atau sakit. Saya duduk di situ. Ada orang? Nggak ada. Boleh saya duduk? Boleh. Saya pindah. Dan memang kosong. Saudaraku lebih baik saudara cari solusi. Daripada duduk sambil iri hati.
Waktu habis, nggak dapat apa-apa, sibuk iri. Tanggal 1, 2, sampai 28 Februari, habis, tidak do nothing dalam pekerjaan saudara, rumah tangga saudara, mendidik anak. Setiap hari hanya iri hati. Fokus pada solusi. Termotivasi, yang bisa mengerti katakan amin. Untuk membuat terobosan. Ini yang kedua dan terakhir. Tadi yang pertama, iri hati itu akan membawa kehancuran kehidupan. Yang kedua dan terakhir, flexing. Saya mau bahas flexing. Flexing adalah hal yang tidak membangun, berkonsekuensi buruk pada masa depan. Sama-sama, flexing adalah tidak membangun, berkonsekuensi buruk pada masa depan. Tren flexing ini, tren pamer ini, itu dibuat going global dan become a trending global, tren global dunia dimanage oleh antikristus. Dibuatlah orang-orang buzzer-buzzer yang flexing sehingga karena rata-rata flexing, coba kenapa kita foto makanan mahal dan enak? Saya sih enggak ya. Kenapa rata-rata orang foto makan mahal enak di Instagram? Karena ada orang lain yang melakukannya. Kenapa? Karena dulunya ada orang lain yang karena ada influencer dulu yang melakukannya, betul tidak? Ada orang dulu yang, nah itu buzzer-buzzernya dari antikristus. Yang lain korban ikutan. Karena trennya pamer jadi ikut pamer. Kenapa Sandra Dewi posting Rolls Royce hadiah? Karena memang semua seleb budayanya ya sepamer. Untuk bisa panjat sosial, banyak follower, cara terbaik adalah pamer. Entah pamer kekayaan atau pamer kemiskinan biar dikasihani. Pamer kemiskinan banyak. Panti asuhan ini sudah tidak makan 7 hari, anaknya lagi mengintip tapi gendut banget gitu. Kok nggak cocok ya nggak makan 7 hari, anaknya gendut banget, cuma mukanya sedih gitu. Banyak orang pura-pura bikin charity NGO di Afrika, kirim-kirim ke saya foto orang kurus mau mati segala. Padahal itu mungkin itu adalah oknum-oknum buzzer yang sekarang ada di Kamboja, saudara. Pura-pura, saudara. Nipu. Jual kekayaan atau jual kemiskinan. Tapi 90% sudah lihat aja, 90% isinya flexing. Flexing itu pamer. Entah kekayaan atau kemiskinan. Itu ya. Saya lihat IG-nya atau TikTok yang Raisa. Itu pamer banget. Lagu yang terakhir itu apa? Manusia apa ya? Saya lupa, pokoknya lagunya bagus gitu ya. Itu mah bukan flexing pamer. Itu emang karya dia. Dia emang artis. Dia emang mau sosialisasikan apa? Tapi abis itu saya ngikutin Raisa. Ya kamu artis bukan? Ngerti gak maksud saya? Iya. Saudaraku, media sosial isinya pencitraan, pakaian, makanan mewah, pakaian mewah, mobil mewah, rumah mewah, liburan dalam negeri atau luar negeri, pokoknya pamer aja saudaraku. Dari liburan termurah, teririt sedunia, sampai liburan termahal dipamerin saudaraku. Dari setiap hari mandi 7 kali, sampai ada yang tidak mandi 1 tahun, diflexingkan. Jadi viral, udah ada 1 orang gak mandi 1 tahun. Manusia bau viral aja. Hingga pencitraan keluarga bahagia, pernikahan bahagia. Suatu hari ada di Instagram saudaraku. Suami istri begitu ya. Nyanyi saudaraku. Nyanyi, wah ngerayu pakai ini. Pendeta gitu dulunya. Kita tahu lagi harus. Istri saya bilang, kok ada yang aneh? Iya, ini selingkuh. Kalau berlebihan gitu, main biola, satu nyanyi, ngerayu, ini selingkuh. Wah, jangan rasan. Saya bukan rasan, saya itu bisa menerawang ke Instagram, saya bilang. 1 bulan kemudian, betul lah selingkuh.
jadi masalah besar. Mereka pengumuman, bahkan melanjutkan rumah tangga. Tidak bercerai, padahal flexing. Pencitraan pura-pura bahagia. Pura-pura keluarga bahagia, padahal ya cuma pada liburan itu mereka ngumpul di keluarga itu. Kalau enggak ya kemana-mana semua. Nah, budaya New Age flexing medsos itu sudah sukses membodohi umat Kristiani yang mengikuti trending flexing. Flexing hasilnya parah, saudaraku. Contohnya tadi kita lagi bahas kasus yang lagi viral ya, si Sandra Dewi itu. Semua disita, habis. Habis semua. Semua tas mewah, mobil mewah habis. Sampai mengemis kepada hakim biar disisakan satu rumah buat dia. Dia menipu diri sendiri, sok kaya. Dan menipu orang lain, saudara. Dan orang-orang pada sirik, lucu ya. Sirik pada yang beginian, tidak membuang waktu, tidak efektif, tidak efisien. Dan sirik memang gak boleh pada dasarnya. Dan gak cuma itu saudaraku, banyak kisah nyata orang flexing kekayaannya benar-benar kaya. Hasilnya apa? Dirampok. Hasilnya didatengin sama AR pajak. Kalau orang kaya itu pajaknya progresif 35-40%. Setelah pendapatannya bersih sekian. Ngakunya gak segitu. Gimana bisa beli mobil ini, Pak? Gimana bisa liburan ke sini, Pak? Ditelusuri kartu kreditnya, ketahuan. Bahkan ada yang dijahatin, disantet, dipelet, dirampok. Flexing antar sesama manusia menjadi budaya. Saudaraku, apakah di firman Tuhan ada? Ada. Kalau kita sering baca Alkitab, setiap hari baca Alkitab, kita pasti lewat 2 raja-raja. 20, 12-18. Boleh kita baca sama-sama? 2 Raja-Raja 20. 12-18. Ini bicara Raja Hizkia. Saudaraku, Salomo itu begitu kaya. Sehingga perak pada zaman Salomo adalah biasa. Biasa. Semua dikasih emas, dilapisi, sendok, makannya emas, semua emas. Begitu teramat dan sangat teramat kaya. King Salomo. Kekayaan Salomo gak habis-habis sekian turunan. Sampai ketika turun sampai Hizkia, masih kaya raya. Karena gerejanya, bait Allah itu emas. Batu zamrud, safir, begitu. Itu bukan 7 turunan, 70 turunan juga masih hidup, saudaraku. Tetapi suatu hari Hizkia flexing. Bukan di medsos. Coba kita baca ya. Kan belum ada dulu kan media sosial ya. Sama-sama ya. 2 Raja-Raja 20, 12-18. 1, 2, 3. Pada waktu itu bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia. Sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Jadi Hizkia tadinya sakit, mau mati, Tuhan perpanjang 15 tahun umurnya. Lanjut ya. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkannya kepada mereka segenap, silakan, emas, perak, rempah-rempah, dan minyak yang gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaan. Lanjut, tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaan. Gak tanggung-tanggung nih, ada temen datang, raja dari seberang jauh, saudaraku, Raja Babel, kasih hadiah, dia pamer. Dia pamer, ditunjukin semua kekayaannya, emas di bait Allah, semua sendok emas, perabot emas, batang-batangan emas, ditunjukin semua. Semua sumber daya resource di wilayah ditunjukkan, dipamerkan.
Sampai di sini belum terjadi apa-apa. Sepertinya pamer boleh, karena Raja Hizkia juga pamer. Ternyata di mata Tuhan, Anda menabur pamer, Anda pasti cilaka. Tunggu tanggal mainnya. Datanglah nabi, saudaraku. Ini jadi nabi kalau asik ya, datang ngasih tahu begini-begini, saudara. Paling enak kan kalau nabi ngomong kamu akan berhasil, kamu akan beruntung. Tapi ini enggak, kamu akan hancur, kata nabi itu. Kita baca sama-sama. Kemudian datang nabi saya, 1, 2, 3. Kemudian datanglah Nabi Yesaya. Apakah sama-sama? Apakah yang dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh dari Babel. Lanjut, lalu apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Sama-sama, tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Berikutnya sama-sama, lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang, sama-sama, bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Lanjut, dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida. Gara-gara flexing, Raja Babel, jadi ini ayahnya Nebukadnezar, Merodak Baladan bin Baladan, ya, itu muncul rencana apa? Jahat. Mereka punya visi suatu hari, ambil semua yang dipamerin. Ini kan, dibilang, apakah dilihat semua? Ya, semua saya tunjukkan. Tidak ada yang tidak aku pamerkan. Lalu demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan bukan kata pendeta. Kata pendeta mah kalah sama netizen, saudaraku. Netizen mayoritas menguasai medsos, pendeta minoritas. Tapi firman Tuhan adalah ya dan amin. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang, segala yang ada di sanamu yang disimpan nenek moyang akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikian firman Tuhan. Dan keturunanmu juga terdampak jadi budak. Saudaraku, inilah fatal dampak kebodohan. Pamer. Menabur kebodohan flexing. Pemain musik maju semua, yuk kita tutupi balar ini. Menuai kehancuran. Instagram itu paling 5 tahun lagi nggak ada lah. Akan ditinggalkan. Udah mau ganti ke thread. Orang juga nggak gitu berminat ke thread. Akan ditinggalkan. TikTok sudah kembang kempes, saudaraku. Di Amerika jadi enggak. Di beberapa negara sudah harus 14 tahun ke atas, 17 tahun. Indonesia juga mau bikin aturan. Medsos itu akan lenyap suatu hari. Ganti bentuk lain yang lebih mutakhir dengan AI. Namanya nggak tahu apa, belum ada namanya. Tapi flexing itu tanpa medsos juga bisa. Dari zaman Hizkia. Tanpa medsos juga bisa. Dan flexing berkonsekuensi buruk pada masa depan kita. Sebagai hamba Tuhan saya beritahu. Tertulis di Alkitab, Tuhan tidak suka orang flexing. Kenapa? Karena Tuhan tahu menabur flexing menuai petaka. Tuhan tidak suka lihat hidup kita hancur. Yang bisa mengerti katakan amin. Tuhan sayang. Tuhan mau kita jadi kepala dan bukan ekor. Naik dan tidak turun. Tuhan mau hidup kita genuine apa adanya. Kita bahagia dengan apa yang kita punya. Tidak perlu sirik sama orang lain. Karena ketika sirik hati, kita gak bisa terima berkat lebih banyak. Kita gak ngerti kata cukup dan berterima kasih. Ketika dosa iri hati berdiri depan pintu, dosa lain akan masuk.
Saudaraku, flexing yang kedua tadi tidak membangun dan berkonsekuensi buruk pada hidup saudara. Mari kita makin berdiri. Waktu Tuhan, itu ya, dari kunci apa? Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dari pertamanya. Sesuatu sama-sama yuk kita nyanyikan lagu penyembahan ini kepada Tuhan. Ku percaya semua, ku percaya untuk kebaikanku ya Tuhan, kebaikanku bila nanti telah tiba waktumu. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Firman-Mu adalah ya dan amin ya Tuhan. Bahwa kami berlari, berjalan dengan ringan dan cepat. Kami mau meninggalkan segala beban, segala pergumulan. No more flexing dan iri hati. Kami tahu waktu Tuhan indah bagi kami. Dan segala sesuatu ada masa dan waktunya. Ada waktu kami berjuang begitu hebat, ada waktu kami menerima hasil-hasil perjuangan kami. Ada waktu kami berinvestasi dalam mendidik anak. Ada waktu-waktu anak-anak menuai dengan karakter yang manis. Ada waktu kami bekerja keras, tapi ada waktu kami berlibur. Ada waktu kami berduka cita, tapi ada waktu juga bersuka cita. Ada segala sesuatu indah pada masa dan waktunya. Jagai kami ya Roh Kudus, jauhkan dari iri hati dan flexing. Kami gak mau seperti Hizkia. Bukan hanya kami yang terdampak, anak-anak kami pun terdampak flexing kelakuan generasi kami. Kami bijaksana mengelola segala sesuatu kenikmatan berkat. Biarlah kebahagiaan rumah tangga menjadi konsumsi rumah tangga. Intiman suami istri menjadi keintiman konsumsi suami dan istri. Biarlah kebahagiaan itu. Jika memang harus diceritakan hanya melalui kesaksian, bukan flexing. Sehingga orang lain berkata, kalau dia diberkati Tuhan, kalau dia berhasil, dan dia punya Roh Kudus, aku juga punya Roh Kudus yang sama.
Aku termotivasi dengan kesaksiannya. Hamba berdoa juga tidak satu pun dari kami ya Tuhan iri hati. Melihat tahun awal lompatan besar hari ini. Mari